Ya, pada bulan ini bulan yang baru ya, di bulan Juni, selamat datang di bulan Juni, dan kita punya tema yang baru, yaitu adalah The Devotion of Our Youth. Ya, jadi ini adalah pengabdian kita, rasa cinta kita saat cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Ya, dan tema bulan ini kita ambil dari buku Yeremia. Kita sudah sebulan lamanya kita belajar tentang bagaimana kita menyembah One Master. Saya merasa waktu saya mendalami buku Yeremia, ini seperti Tuhan ini ingin sekali membawa kita ke dalam sebuah hubungan yang benar-benar jiwa kita, hati kita ini mencintai Tuhan. Kalau di bulan yang lalu, One Master, kita mengerti akan prioritas kita. Mengerti akan menyembah Tuhan yang satu. Mengerti akan hati yang terdalam ini, kita ini benar-benar menyembah Tuhan yang mana. Ya, tapi hari ini saya pengen ajak kita bisa sama-sama lebih kepada jiwa kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sebelumnya, saya mau ngajak kita untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang selalu Tuhan setia Bapa. Sejak awal Tuhan, bangsa Israel Engkau bebaskan dari tanah Mesir Bapa. Engkau tetap Tuhan memperhatikan mereka Bapa. Seperti itu juga layaknya kami Tuhan. Engkau perhatikan, Engkau kasihi Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami terus Tuhan bisa menggali Tuhan hati kami untuk kami mengetahui Tuhan apa yang ada dalam hati kami Tuhan untuk bisa mengasihi Engkau Tuhan. Terkadang Tuhan situasi-situasi Bapa atau kondisi dalam diri kami Bapa membuat kami seringkali Tuhan lupa akan Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di bulan ini Tuhan, the devotion of our youth Tuhan, kita bisa ingat lagi Tuhan, waktu pertama kali kami jatuh cinta pada Engkau Tuhan. Dan semuanya begitu indah Bapa, dan biarlah Tuhan, hal tersebut kami semakin bertumbuh Tuhan. Dalam kondisi ini pun kami tidak terpengaruh Tuhan akan hal apapun yang kelihatan Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang berbicara Bapa. Engkau yang berkati agar setiap kata-kata datangnya dari roh Engkau, dan biarlah Engkau yang membukakan hati jemaat Bapa, sehingga kami Tuhan terus mau belajar, terus disegarkan oleh firman Engkau yang bekerja Tuhan. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah I am your true lover. Ya, ini sebuah perkataan yang affection. Ya, kenapa? Karena sebuah perasaan kepada Tuhan. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya lahir dari background yang sangat miskin emosi. Ya, saya tidak tahu cara saya mengungkapkan hati saya kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya. Kadang-kadang kalau saya mengungkapkan hati saya kepada teman, ya bahkan awal-awal pernikahan saya sama istri saya pun saya masih susah untuk bisa mengungkapkan isi hati saya. Ya, begitu banyak hal-hal yang tertahan, yang terpendam, ya. Dan untuk sampai pada hari ini bisa mengatakan saya adalah kekasihnya Tuhan, itu adalah luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan membawa saya pribadi, dan saya harap pelajaran hari ini benar-benar menggali hati kita ya, seberapa sih kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saya akan buka dengan di Yeremia pasal 2, ayat 1-3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu dan masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya melihat ya, di Yeremia pasal 1, mungkin kita sudah bahas di midweek yang lalu tentang bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Ya, mengapa? Karena Israel tidak lagi mengerti akan panggilannya di dalam Tuhan. Sehingga melalui Yeremia, Tuhan berkata, hai Israel, aku teringat kepada kasih-Mu, masa mudamu, cintamu, waktu engkau menjadi pengantin. Ini sebuah kosakata honeymoon ini. Ya, saya merasa ini sisi Tuhan yang sangat benar-benar tahu dia adalah seorang mempelai pria dan Israel adalah mempelai wanitanya. Ini seperti pernikahan perjanjian kudus. Ya, dan pada saat itu buku Yeremia ditulis, itu adalah sekitar
sudah 700 tahun setelah pertama kali mereka mengikat perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan 700 tahun itu sudah banyak hal-hal yang dilewati. Ya, dan 700 tahun itu begitu banyak, makin di konteks itu Israel sudah banyak menyembah Allah-Allah yang lain. Ya, sudah nggak ingat lagi kasih kepada Tuhan itu seperti apa. Ya, sad, so sad. Kalau kita mau mendalami hati Tuhan, sangat sedih. Inilah mengingat perjanjian kudus Israel dan Tuhan. Ya, sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya, masa Yeremia adalah sekitar 600 sebelum Masehi. Ya, ada sekitar 900 tahun, 800-900 tahun. Ya, dan pada saat itu di Gunung Sinai, ya, Tuhan ya melalui Musa membuat blood covenant. Yaitu apa? Ya, dari darah itu diolesin ke telinga, itu akhirnya apa? Artinya engkau akan berjanji untuk mendengarkan selalu perkataan Tuhan. Lalu darah di jempol, di ibu jari, artinya apa? Engkau akan berjanji melakukan segala firman Tuhan. Dan di kaki, engkau akan berjalan terus-menerus sesuai firman Tuhan. Dan itulah mengingat perjanjian kudus itu dengan Tuhan, buat Tuhan itu adalah satu momen yang sukacita. Kenapa? Karena ada mempelainya, mau berjanji, itu yang Tuhan ingat. Itulah perjanjian kudus yang Tuhan ingat. Dan itulah cinta yang Tuhan ingat. Betapa Israel mencintai Tuhan, betapa Israel mengatakan bahwa apa? Yes, I do. Ya, kita bisa baca itu di Keluaran 19 di Gunung Sinai saat itu. Saya pun jadi ingat ya, waktu pertama kali saya mengucap janji nikah dengan istri saya, Febri, 7 Februari 2015. Itu merupakan momen-momen yang saya tahu, H-1 itu saya hampir-hampir nggak bisa tidur. Ya. Tetapi karena saya seorang yang ahli dalam tidur, saya tidur juga akhirnya. Oke. Tapi waktu itu, aduh, begitu luar biasa ya. Sepertinya mengucapkan janji bahwa apa? Yes, I will love her. Ya, di dalam sukacita dan duka cita. Ya, di dalam entah kita lagi kurang dalam ekonomi kita atau kita kuat dalam ekonomi kita, di dalam sakit ataupun sehat. Tapi tahun demi tahun berlalu, bulan demi bulan berlalu, itu seperti bisa terjebak. Waktu dia duka cita, saya sukacita sendirian. Waktu dia sukacita, saya mempunyai sukacita tersendiri. Ya, jadi seperti perjanjian kudus itu bisa nggak kudus lagi. Saya bisa lupa. Nah, ini tentang hubungan juga. Yeremia 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Ya, Tuhan, bayangkan Tuhan sampai bertanya, coba please kasih tahu, ada nggak kecurangan yang kamu dapati di saya? Ada nggak? Kalau ada, tolong katakan. Kenapa engkau ninggalin saya? Kita bisa bayangin, kalau Tuhan berbicara itu kepada kita. Moses, kenapa engkau ninggalin saya? Ada nggak kecurangan saya yang kau dapati? Tapi kenapa engkau mengikuti dewa kesia-siaan? Sampai kamu jadi sia-sia. Ya, ini adalah pertanyaan tentang hubungan. Ya, saya mau garis bawahi di sini, kecurangan di dalam hubungan. Ya, Tuhan tidak pernah curang. Tapi Israel itu bisa curang. Ya. Ada 3 poin pertama, ya, nanti saya akan share juga 3 poin kedua yang membuat kita bisa reconcile, ya, bisa kembali kepada kasih kita yang semula. Ini adalah 3 poin kecurangan dalam hubungan. Yaitu apa? Ketertarikan pada hal yang menipu. Ya, kadang-kadang kalau saya ibaratkan ya, karena Tuhan mengambil kosakata tentang pernikahan, hubungan yang asmara, saya juga ingin ya men-share bahwa apa? Bisa tertarik pada hal yang menipu. Ya, misalnya apa? Wah, Febri ini suaranya bagus ini. Ya, kalau suaranya bagus, bayangkan setiap hari kita di rumah bisa nyanyi, kita bisa rekaman, ya kan? Coba berapa rekaman yang sudah kita buat dalam 5 tahun ini? Tidak ada.
Ya, kita bisa tertarik pada hal-hal yang menipu, padahal belum tentu itu adalah hal yang benar-benar utama dalam hubungan, bukan. Ya, terus apalagi hal-hal yang wah, kalau kelihatannya keluarganya juga dekat, ini akan membuat saya akan lebih mudah dalam menghadapi hubungan-hubungan dengan dia. Ya, tapi kenyataannya, apakah itu otomatis bisa langsung dekat sama keluarganya? Ya, kadang-kadang kita tertarik pada hal-hal yang menipu. Kepicikan, ya, nanti 3 poin ini akan saya lebih dalamin lagi. Kepicikan itu adalah hal-hal yang kita narrow minded. Kita berpikir sempit akan kasih karunia. Ya, kita berpikir sempit sehingga kita apa sih yang kita pikirkan tentang hubungan sama Tuhan? Ya, saya pikir kalau tentang hubungan dengan Tuhan itu saya akan diperkaya, masa depan saya akan bagus, narrow minded. Lalu apa? Kepuasan yang mematikan. Wah, ini juga luar biasa ya. Kita ke poin yang pertama dulu, ketertarikan pada hal yang menipu. Yeremia 2 ayat 13 dikatakan apa? Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi 2 kejahatannya. Ya, mereka tinggalin Tuhan, sumber air yang hidup, dan yang kedua adalah menggali kolam bagi mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka pikir kolam yang mereka gali itu lebih menarik dibandingkan dengan sumber air yang hidup. Nah, istilah dalam bahasa Inggris adalah broken cistern. Ini adalah kolam yang bocor. Ya, jadi pada waktu itu orang Israel itu sering mereka membuat kolam supaya bisa mengelola air. Oke. Nah, mereka gali itu. Ya, mereka gali supaya ada sumber air buat kehidupan mereka. Tetapi Tuhan ibaratkan di sini, waktu mereka gali itu bisa nggak sempurna. Kenapa? Karena selalu ada keretakan-keretakan. Ya, di dasar-dasar daripada tanah tersebut, di kolam tersebut. Ya, sehingga kita bayangkan, orang itu harus ambil airnya gimana? Mungkin harus dipompa, mungkin harus diplester lagi. Ya, mungkin harus gali lagi lebih dalam supaya sumber airnya dapat lagi. Jadi ini sebuah kehidupan, kegiatan yang terus gali, terus plester, terus pompa, dan akhirnya dapat air, sehingga akhirnya orang Israel pada saat itu, oh iya betul, berarti hidup kita ini harus terus gali, harus plester, harus pompa, ya itulah dalam hidup kita, perlu kerja keras. Ya, tapi menarik, kenapa? Dengan kerja keras ini, kita bisa menemukan air ini. Ini hal yang menipu. Ya, Tuhan bukan mau menyediakan kolam yang bocor. Tuhan justru menyediakan sumber air yang hidup. Ya, kalau di dalam daerah-daerah Yudea, ya, padang gurun, itu ada artesian springs. Ya. Apa itu kolam artesian? Ya, itu memang seperti kayak sumur artesis ya, yang sumber airnya itu sedekah, ya, bukan ya? Sumber airnya itu terus-menerus mengalir, ya, dan nggak pernah berhenti. Sehingga orang bisa menikmati di situ, dan mereka bingung, kenapa ini mengalir terus? Dan sebenarnya itu adalah yang mau Tuhan kasih untuk body and soul kita. Kenapa? Karena jiwa kita ini tidak bisa diisi dengan hal-hal yang kita gali terus, kita plester lagi, kita pompa lagi supaya jiwa kita terisi. No, jiwa kita ini harus diisi oleh sumber air yang hidup. Kenapa? Karena jiwa didesain untuk kekekalan. Jiwa hanya didesain untuk firman Tuhan. Without firman Tuhan, semuanya itu hanyalah pekerjaan yang memplester, yang memompa, supaya kita bisa senang lagi, supaya kita bisa sukacita lagi. Oke? Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian-bagian yang lain. Yang kedua, kepicikan akan kasih karunia-Nya. Kalau tadi Israel akhirnya di tanah Kanaan, dia pun mungkin sudah lupa bahwa dia adalah mempelai daripada Tuhan. Tetapi ini mempelai yang akhirnya fokus pada hal yang menipu, ya. Sepertinya mereka harus mengusahakan supaya hidup mereka itu bisa bertahan. Bayangkan, di tanah yang penuh susu dan madunya yang Tuhan sudah sediakan, tapi mereka masih kerja keras untuk menggali air. Tapi yang kedua di sini adalah kepicikan akan kasih karunia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian.
Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ya, sudah sampai tanah milik Tuhan, ya, tapi mereka buat kekejian. Saya bayangkan ya bahwa hati yang demikian ini, yang tertarik pada hal yang menipu tadi, lalu kepicikan akan kasih karunia, itu tidak kontan langsung terjadi. Ini gradual, tahap demi tahap, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi demi generasi, dan sampai 900 tahun kemudian, di zaman Yeremia, mereka udah akan dihakimi Tuhan. Kenapa? Bayangkan, 800 tahun, 900 tahun, Tuhan kasih kesempatan. Ya. Dan di situ, para imam nggak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Mereka bukan cari Tuhan lagi. Mereka sudah cari hal-hal yang bisa menyenangkan di dalam tanahnya. Bahkan orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Ya, mereka mulai cari hal-hal yang kelihatan. Kenapa? Hal-hal yang kelihatan itu lebih menarik. Ya, saya pernah ada momen di mana setelah saya menikah, ya kita itu jadi fokus pada, aduh, ntar gimana ya? Akan punya rumah sendiri nggak kita ya? Terus ntar gimana ya? Akan cukup nggak ya kalau misalnya nanti ada hal ini, ada hal itu? Lihat ya, kita punya hubungan bukan lagi terfokus kepada cinta kita yang mula-mula ya, pada janji kita ya bahwa apa? Saya akan mengasihi kamu dengan air dan firman. Saya akan berkorban demi kamu, saya akan memberi, saya akan love kamu. Tapi tiba-tiba momen itu bisa berubah kepada kadang-kadang komunikasi kita bisa satu sama lain itu jadi udahlah, kamu nggak ngerti, saya pikirin sendiri. Kenapa? Picik. Picik itu adalah apa? Narrow minded. Pikiran kita sempit. Bahwa apa? Hubungan ini sepertinya akan gini-gini aja. Ini harus ada hal yang lain lagi. Sehingga waktu dulu Israel, imam pun nggak pernah nanya lagi, di mana Tuhan. Bayangkan, Tuhan ini berkata pada Yeremia, masa sih orang nggak bertanya lagi tentang saya? Bayangkan, 800 tahun Tuhan masih ngomong sama Yeremia, kok nggak ada orang Israel yang benar-benar tanya lagi, di mana saya? Kok nggak ada lagi orang yang mencari saya? Coba pikir baik-baik, hati Tuhan. Dan hubungan kita sama Tuhan, itu lama-lama jadi hubungan yang tawar. Kenapa? Karena kita picik tentang hati Tuhan, tentang keselamatannya, tentang kasih karunia-Nya, dan kita juga tertipu kepada hal-hal yang membuat kita tertarik. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Ya, oleh Helen Keller. Kenapa? Karena yang paling indah, yang paling terbaik di dunia ini, itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Itu bisa dirasakan dalam hati kita. Makanya saya bersyukur bahwa apa? Tuhan kita itu Tuhan yang mau menghidupi kita dari perkataannya. Bukan dari hal yang dia mau kasih kita lihat yang kelihatan. Bukan. Kenapa? Karena memang dunia ini, hidup ini didesain Tuhan dengan hal yang tidak kelihatan. One day yang kelihatan yang kita punya hari ini semuanya akan musnah, akan binasa. Makanya Tuhan bilang, hanya ada makanan dan pakaian untuk sehari, cukuplah itu. Ibadah kalau tidak disertai rasa cukup itu nggak akan datangkan keuntungan. Kenapa? Karena the most beautiful things itu adalah apa? Bisa dirasakan oleh hati kita. Pertanyaannya, masihkah kita bisa merasakan hubungan yang terbaik sama Tuhan hari ini? Masihkah kita bisa merasakan indahnya Tuhan setiap pagi? Kenapa? Itu hanya bisa dirasakan oleh hati kita. Yang diberkati belum tentu mencari pemberi berkat. Yang melaksanakan firman belum tentu mengenal yang mengatakan firman. Orang lebih tertarik menggali berkat dan mengelola apa yang menjadi agendanya. Ya. Ini sebuah pernyataan yang menarik. Kenapa? Karena seperti sebuah pernikahan, begitu banyak
story-story dari orang yang pernikahan sudah lama ya di dunia, itu makin lama hubungan mereka hanya tentang anak. Ya udah, kita udah punya anak, sekarang kita mesti gedein anak kita. Ya, kekhawatiran mereka tentang anak. Atau lebih tentang apa yang untuk masa depan. Tapi bukan lagi tentang hubungan yang bertumbuh antara suami dan istrinya. Belum tentu lagi mereka mengenal. Saya bersyukur, saya mungkin jemaat juga sudah mendengar ya. Ini 2 minggu terakhir, seminggu saya lagi udah find out lagi apa yang diri Febri ya, yang dia bisa terjebak di masa lalunya, dan kita waktu find out itu di dalam Tuhan, kita pray itu, kita makin wow, I know you even more di pernikahan yang kelima ini. Dan minggu kemarin, hari kemarin, kita find out lebih lagi. Dan ini yang buat kita excited. Kenapa? Yang kita find out memang biasanya kelemahan sama lain, tapi itu membuat kita jadi semangat bahwa apa? Ini Tuhan pasti lagi menemukan sesuatu. Ini pasti ada hal yang dia rencanakan lagi, sehingga kita jadi saling menolong lagi. Kita lagi mau found out lagi tentang firman. Kenapa? Karena ini tentang hubungan. Saya nggak mau picik tentang hubungan. Yang penting adalah, ya udah, ya pekerjaan kita masing-masing, kita masih oke kok, semuanya masih ada. Ya, begitu sempitnya pandangan kita. Padahal yang tidak kelihatan, yaitu soal hubungan, itu jauh lebih the best. How is your relationship with God? Karena itulah yang the best, karena itulah yang beautiful. Yang ketiga, kepuasan yang mematikan. Yeremia 2, ayat 18-19. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Kenapa firman Tuhan bilang, ini air sungai Nil dan air sungai Efrat? Karena di mata dunia, air sungai Nil dan air sungai Efrat itu adalah air yang the best. Ini yang sumber air yang luar biasa di mata dunia. Ya, dan air sungai Nil itu yang paling barat yang Israel akan bisa tempuh. Dan yang paling timur adalah di Asyur, yaitu sungai Efrat. Jadi mau dari barat ke timur, itu Israel tuh cari-cari apa yang gemilang di dunia ini, apa yang bisa benar-benar memuaskan kehidupan kita. Karena apa? Karena dunia melihat ini the best. Tapi Tuhan bilang, ngapain kamu untungnya? Yang dicari dunia ini kok kamu cari terus? Hei, saya dekat. Saya ada di dalam kamu. Do you still seek me? Apakah tetap mencari aku? Pedihnya engkau meninggalkan aku. Ya, sekali lagi, saya mau bawa perasaan kita melihat betapa pedihnya Tuhan. Kenapa? Karena semakin lama kita menjadi seorang Kristen, kita bisa semakin jauh daripada memikirkan hatinya Tuhan. Kita kadang-kadang bisa memikirkan firman-Nya Tuhan, tapi belum tentu kita memikirkan hatinya Tuhan. Ya. Hal yang membuat hubungan, kalau saya sama Febri bisa reconcile ya, kalau kita lagi berantem adalah apa? Karena I care about her heart, dan itu dia bisa rasakan. Dan waktu dia care about my heart, itu juga kayak, wow, I feel love. Tapi kalau misalnya, ya udah, nanti kita ini deh beli makanan yang kamu suka, itu bukan sebuah hubungan, dan itu tidak pernah benar-benar I care for your heart. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ya udah apa yang dia suka kita ingin deh, ya tapi belum tentu itu tentang hatinya. Ini ada survei tentang kekhawatiran entrepreneur ya dari Study of the Princeton. Ya dibilang apa? Entrepreneur biasanya takut apa? Takut gagal. Lalu apa? Takut keuangan tidak pernah merasa cukup. Takut merasa bersalah. Oke. Lalu takut terungkap. Kenapa? Kalau ada hal yang kita nggak jujur, kita takut terungkap. Lalu apa? Takut tidak cukup baik, atau cukup pintar, atau cukup layak di mata orang. Ya, di mata rekan-rekan. Takut tidak bisa mengatasi perkembangan karena sudah overwork dan overwhelmed. Ya, udah kebanyakan yang dipikirkan, udah kebanyakan hal-hal yang harus dihadapi. Akhirnya apa? Ada takut.
bisa nggak sih nanti kalau berkembang ini ntar apalagi nih yang harus kita pelajarin, apalagi yang harus kita adjust. Itu kayaknya takut tentang hal itu. Dan ini adalah sebuah survei. Dan itu tahu nggak, fakta penelitian tentang otak terkait kekhawatiran, ya IQ itu bisa turun 13 poin. Ya kenapa? Karena kekhawatiran. Lalu apalagi mengurangi masa otak. Bayangin ya, kalau kita makin khawatir, itu lama-lama otak itu makin lama ya ada suatu hormon yang membuat itu otak itu jadi tenggelam ya dengan cairan-cairannya dan itu akhirnya mengurangi masa otak. Lalu apa? Mengurangi memori ya dan beberapa bagian dari otak. Ya, saya jadi khawatir ya, apakah saya yang suka lupa ya botol minum saya di mana itu apakah karena saya banyak khawatir ya jadi memori saya jadi kurang ya. Saya jadi bertanya-tanya juga. Ya lalu apa? Memperpendek umur dan berdampak negatif pada hubungan. Kenapa? Karena waktu kita khawatir, kita stres, kita jadi nggak bisa menikmati hubungan dan kita jadi banyak emosi tentang hubungan apalagi yang terdekat. Ya, jadi kalau tadi firman Tuhan bilang, kejahatanmu akan menghajar engkau. Yes, secara fisik. Otak kita jadi kecil. Otak kita jadi masanya dan bagian-bagiannya, memorinya, semua tereduksi semua. Semua jadi menurun. Kenapa? Fisik kita terhajar. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar melihat sumber air yang hidup itu. Dan karena kita meninggalkan Tuhan, hubungan kita picik, itu akan menyiksa kita. Ya, tidak hanya fisikal, ya, emosional pun akan menyiksa kita. Kenapa? Khawatir itu sudah sangat emosional. Oke, nah, jadi bagaimana supaya saya bisa terbebas dari semua ini? Terbebas dari hubungan yang tertarik pada hal-hal yang menipu. Terbebas dari kepicikan pikiran saya. Ya, pikiran yang sempit. Terbebas dari kepuasan yang mematikan. Ya, ini kita belum ngomong tentang pornografi yang merusak otak. Kita belum ngomong tentang narkoba yang merusak otak. Ya, bahkan pornografi itu lebih merusak otak daripada narkoba. Ya, kita lihat ya, semua hal-hal yang kita puas, ya, kita hanya puas tentang makanan, itu pun dia bisa diabetes. Ya, jadi Tuhan itu ingin sekali supaya apa? Jangan sampai kita tertipu kepada kepuasan-kepuasan yang mematikan. Oke, nah sekarang 3 poin berikut yang akan menjawab hubungan-hubungan yang benar-benar mereduksi kita di dalam hubungan kita sama Tuhan. Oke. Tadi adalah ketertarikan pada hal yang menipu, tetapi Tuhan jawab dengan apa? Kerelaannya bersatu karena dosaku. Ya. Begitu Israel tertipu, tetapi Tuhan tetap rela bersatu. Bahkan di Perjanjian Baru Tuhan rela kasih anak yang tunggal supaya apa? Supaya bersatu lagi karena dosanya saya. Ya. Mau betapa jauhnya saya tertipu, tapi Tuhan tetap rela untuk bersatu sama saya. Mari kita lihat di Yeremia 2 ayat 20. Bahkan di setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Oke. Ini adalah sebuah fakta ya yang Tuhan sekarang dia menganalogikan hubungan dia sama Israel. Sekarang Israel itu seperti di dalam prostitusi. Kenapa? Di setiap pohon yang rimbun, kamu baring, kamu bersundal. Kamu having sex dengan orang-orang setiap kamu di bukit dan setiap kamu ketemu pohon rimbun. Berarti apa? Bangsa Israel ini sudah berpola. Terpola, seperti seorang prostitut. Maaf ya, seperti seorang pelacur. Bayangkan, pernikahan yang kudus tadi, sekarang Tuhan kasih tahu bahwa apa? Saya merasa kamu seperti pelacur. Apa aja yang menyenangkan kamu, kamu kejar. Apa aja yang memuaskan kamu, kamu perjuangkan. Ya, sayanya seperti apa? Tidakkah ada ruang di hatimu benar-benar untuk saya? Dan itu adalah pola prostitusi. Kenapa? Karena semuanya teredik, ya. Jadi addicted, jadi adiktif terhadap apa? Terhadap hawa nafsunya. Saya mau cerita bahwa apa? Saya pernah share, saya merasa nggak diterima
ya di dalam family saya, ya bukan artinya mereka tidak menerima saya, tetapi karena punya ekspektasi yang tinggi, perasaan saya jadi sepertinya saya merasa tidak diterima. Apapun yang saya achieve sepertinya tidak pernah cukup. Akhirnya apa? Itu membuat saya, waktu saya kuliah, saya pengen jadi ketua himpunan mahasiswa, saya pengen aktif di BEM universitas, ya. Saya dalam setiap kegiatan perkuliahan atau apa, saya pengen eksis sama dosen. Why? Saya nggak pernah sadar bahwa saya sudah menjadi seorang prostitut dalam penerimaan. Ada apapun kejar supaya saya diterima. Kegiatan mahasiswa kejar supaya diterima. Apa kejar? Saya berbaring, saya bersundal. Dan saya nggak pernah tahu bahwa apa? Tuhan menginginkan hati saya, Tuhan pengen hubungan sama saya, dan itu out of my mind, nggak pernah terpikirkan. Saya hanya tahu, saya hanya narrow-minded, picik bahwa apa? Yang penting saya udah saat teduh, saya udah baca Bible, lalu apa? Menjalani hari demi hari, pagi, siang, sore, tetap lagi, prostitusi lagi. Bagaimana perasaan Tuhan? Pagi saya sama Tuhan, siang, sore, malam saya prostitusi lagi. Kenapa? Cari lagi penerimaan dari orang-orang. Begitu kalau ada orang yang tidak menerima saya lagi cari lagi. Makanya saya waktu itu di himpunan mahasiswa, saya bisa setia sampai jam 10 malam, bahkan waktu itu himpunan mahasiswa ada rapat jam 2 pagi. Saya bangun jam 2 pagi, dari kos-kosan, saya ke kampus. Kenapa? Rapat. Saya pengen tunjukkan sama mereka bahwa saya loyal. Kenapa? Saya seorang pelacur. Pelacur supaya saya bisa diterima orang lain. Tapi di mata dunia seperti apa? Anak kampus, Moses luar biasa. Kamu adalah orang yang loyal, dan saya bisa lihat kualitas leadership kamu sangat berkorban. Dunia ngomongnya seperti itu. Dan saya bangga. Dan makanya saya seperti kayak, wow, saya bertumbuh. Harusnya keluarga saya tahu nih, bahwa saya ini berfungsi. Keluarga saya harusnya tahu. Ya, dan setiap saya telepon bapak saya, terus, Pak, tahu nggak, kemarin saya ini loh di himpunan mahasiswa kita bikin kegiatan ini, dan itu benar-benar kita bela, Pak, orang-orang yang miskin, yang ini kita bela. Ya, tapi bapak saya nggak ada hal-hal yang sepertinya memuji saya dalam hal itu, dan membuat saya makin lagi prostitusi lagi, prostitusi lagi. Ya, prostitusi di sini artinya bukan saya hubungan seks dengan orang, tapi seperti saya melacur untuk diterima orang. Makanya di Yeremia 23:24, bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal, lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Oke, nah saya mau bahas dulu yang saya cetak hijau. Aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal, persis seperti apa yang saya rasakan. Saya bantu orang-orang kok. Saya aktif kok di himpunan mahasiswa. Mereka muji saya kok. Dan saya pagi-pagi saya saat teduh. Bahkan saat teduh saya, pagi renungan harian, malam Raja Wali. So, saya nggak ada ngikutin yang macam-macam. Itulah artinya delusi tentang hubungan. Ya, di mata Tuhan, Israel, tetaplah kamu meninggalkan saya. Kamu melacur, kamu banyak hal yang kamu cari kepuasan. Ya, saya tahu waktu saya udah overwhelmed karena saya banyak kegiatan kemahasiswaan itu dulu. Saya dipercaya A, dipercaya happy sih, tapi capek secara pikiran, capek secara emosi. Tahu apa yang saya lakukan? Ayo, sama teman-teman, pergi ke gunung. Lihat ya, refreshing saya tidak pernah di dalam Tuhan, tapi saya pergi ke gunung, liburan, liburan, liburan. Sekarang saya punya prostitusi yang baru, ya apa? Liburan, liburan, liburan. Kenapa? Karena saya sudah mulai melihat ada stuck ya di dalam saya dalam kegiatan mahasiswa itu. Ternyata kegiatan mahasiswa itu pun tidak pernah bisa buat saya refresh. Jadi saya harus cari lagi yang lain. Ada prostitusi yang lain. Sekarang tentang liburan dan ke gunung. Nah, kadang-kadang orang bisa bertanya, emang nggak boleh, bro? Liburan masa salah? Emang dosa liburan? Enggak dong. Oke, memang tidak berdosa. Tapi deep inside our heart, Tuhan ingin, Moses, apakah refreshment kamu hanya temukan di liburan itu, tapi kamu nggak pernah bertanya, di mana engkau Tuhan? I wanna connect with you, God. Dan saya tahu saya akan refresh di engkau Tuhan. Walaupun nggak liburan, pasti saya bisa refresh dalam engkau. Apakah itu yang ada dalam hati saya?
Nah, kadang-kadang kita bisa picik, kita bisa narrow minded, ya, bahwa apa? Ya liburan nggak dosa. Jadi pertanyaan kita adalah dosa nggak dosa? Bukan dosa nggak dosa lagi. Ini tentang hubungan. Kita ini menikah dengan Tuhan. Ya, sama kalau misalnya saya sama Febri. Ya, saya eh, emang saya nggak boleh nginep ke yang lain. Orang saya juga sering kok nginep-nginep dulu, gitu kan? Ya, dan ngapa-ngapain kok, nggak ada hal apa-apa. Cuman ini aja, cuman ngobrol-ngobrol biasa, gitu. Nah, gimana perasaan Febri? Ya, kenapa? Karena dia bisa lihat kepuasan saya adalah tentang hal yang demikian. Tapi pada saat itu saya bisa merasa, wah, Tuhan berikan gunung yang indah. Terima kasih Tuhan. Hubungan saya cuma cukup sampai situ, tapi saya benar-benar tidak mencari Tuhan lagi. Udah. Kenapa? Karena ada di bagian otak saya ini, pengen saya puaskan emosinya, penglihatannya. Kalau udah refresh, baru nanti bisa turun lagi, baru nyembah Tuhan lagi. Oke, nah sekarang kita lihat, itu adalah delusi hubungan. Jadi, hai unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari, kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Oke, ini sekarang tentang pelajaran biologi. Unta betina, ya, berlari-lari kian kemari, melepaskan diri di padang gurun, ya, terus nunggu sampai ada nanti yang bereproduksi sama-sama, ya, karena apa? Akan ada masanya berjantan. Artinya apa? Reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Kalau dulu bukan dulu ya, namanya hewan itu sudah pasti, ya. Kalau mereka reproduksi hanya satu aja, pokoknya tentang keturunan. Semua yang mencari dia tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Oke? Sekarang adalah tentang bagaimana Israel ini selalu tadi dikatakan pernikahan, tetapi sekarang Tuhan ngomong tentang binatang. Apa maksudnya? Karena perilaku Israel ini sudah seperti layaknya insting binatang. Yaitu apa? Reproduksi supaya bisa melanjutkan keturunan, supaya bisa melangsungkan kehidupan lagi. Kalau enggak, spesies binatang itu akan habis. Ya, jadi untuk bertahan hidup, untuk melangsungkan kehidupan, itu perlu reproduksi. Itulah hewan. Nah, apa yang saya mau share di sini adalah apa? Manusia di sini itu kalau hewan itu butuh pasangan untuk bereproduksi supaya bisa mempertahankan hidupnya, begitu juga sebenarnya manusia. Manusia membutuhkan Tuhan untuk bisa mereproduksi apa? Mereproduksi meaning of life. Mereproduksi hal-hal yang benar-benar berharga, yang the best, yang indah dalam kehidupan. Inilah kenapa Tuhan kasih ayat ini. Ya, memang perilaku Israel sudah seperti binatang. Tetapi binatang itu mau bertahan hidup. Nah, kamu mau bertahan hidup itu tentang apa? Ya, waktu nggak punya uang, makin cari uangnya. Waktu nggak puas, makin cari kepuasannya. Kita cover, kita cari sana, cari sini, berjuang sana, berkorban sana. Padahal apa? Hey, saya di sini. Dan kita nggak pernah bicara. Kamu nggak pernah mau tahu firman saya. Kamu nggak pernah menikmati firman saya. Kamu nggak pernah mau puas dalam firman saya. Justru dengan firman saya lah, kamu bisa mereproduksi meaning of life. Kamu akan menemukan hidup yang lebih luar biasa lagi. Oke? Kenapa? Karena pola prostitusi, jiwa butuh diisi dan dipuaskan. Tapi kerelaan Tuhan itu mau mengisi kita. Delusi hubungan, biasanya kita nggak bisa lihat dosa. Saya nggak bisa lihat bahwa saya pikir saya berguna buat himpunan mahasiswa, tapi saya tidak bisa melihat dosa saya yang tidak bisa dekat sama Tuhan. Yang saya cari penerimaan bukan dari Yesus Kristus, saya cari penerimaan dari himpunan mahasiswa. Tapi Tuhan rela mengampuni itu. Amin. Itu yang buat saya lega. Ya, saya nggak perlu merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya dekat sama dia, saya ngerti Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi. Dia mau isi saya kok. Saya baca firman terisi kok. Saya
Bahas tentang salib, saya tahu dia mengampuni saya. Ya, reproduksi, tidak dapat mereproduksi kehidupan sendirian, nggak pernah bisa. Ya, tetapi kita cover sana dalam kehidupan, berjuang sana dalam kehidupan, itu sendirian. Padahal Tuhan mau apa? Ayo, hanya saya yang bisa mereproduce tentang apa? Buah-buah roh yang akan kamu bisa puas. Kamu akan saya hidupi. Kerelaannya menghidupi kita. Ya. Kalau kita nggak mengerti hubungan dengan Tuhan, itu sepertinya kita hanya melihat dosa itu sebagai apa? Saya melanggar hukum Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya udah salah sama Engkau. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mencintai Tuhan, affection kita hidup dalam Tuhan, justru kita bisa lihat dosa itu menghancurkan hati Tuhan. Brother sisters, jemaat, ini bukan tentang saya melanggar, saya harus dihukum, tapi apa? Ini tentang pernikahan. Dosa menghancurkan hati pasangan saya. Dosa menghancurkan hati Tuhan saya. It's about his heart. Ini bukan tentang, aduh, kalau saya berdosa nanti masa depan saya gimana? Bukan. Ini tentang hati Tuhan. How's your heart sama Tuhan hari ini? Itu yang mau Tuhan rela supaya kita bersatu lagi. Moses, kamu berdosa, kamu dulu cari hal-hal, tapi apa? Saya mau connect sama kamu, saya rela kasih anak saya yang tunggal, supaya hati saya ini bisa pulih lagi sama engkau. Siapa yang lakukan itu? Bukan saya. Yesus yang lakukan itu. Ya, yang hancurin saya. Yang cover dia. Dan apakah hati kita ada ruangan untuk Tuhan yang demikian? Kalau kita pandang dosa, lalu kita tentang dosa itu kita jadi guilty, lama-lama kita nggak mau ke Tuhan, kita nggak ngerti hati Tuhan. Oke? Tadi yang pertama, kerelaan Tuhan itu membuat kita bersatu walaupun kita berdosa. Saya mau encourage semua brothers sisters, jemaat, kalau hari ini kita sering jatuh dosa. Ada dosa-dosa tertentu. Mari kita renungkan itu. Apakah kita mengerti bahwa itu menghancurkan hati Tuhan, tapi dengan momen yang sama, dia rela cover lagi supaya apa? Brothers sisters bersatu sama saya. Ya, jangan biarkan kamu walk away dari saya. Kalau tadi, poin kedua tadi, hubungan yang menghancurkan adalah apa? Kepicikan karena kasih karunia. Tapi ingat kasih karunia-Nya padaku. Secara singkat, saya 2 Petrus 1 ayat 8-9 saya akan bacakan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Jadi Tuhan mau kita berhasilnya apa? Berhasil mengenal Yesus Kristus. Ya, karena kalau kita nggak kenal, kita jadi buta, kita picik, narrow-minded, pikiran jadi sempit. Bahwa apa? Kita lupa, iya ya dosa saya udah dihapusin dulu ya. Di kayu salib. Itu yang Tuhan mau ingat. Ingat kasih karunia. Ya, Tuhan selalu berkoar-koar. Israel, ingat, saya yang bebaskan kamu dari Mesir. Kamu dulu tertindas. Kamu tiada nilainya dulu. Tapi apa? Saya bebaskan kamu dengan tangan yang kuat. Bahkan Firaun pun tidak mampu. Ya, saya tuntun kamu di padang gurun itu. Ingat, dosa perbudakan Mesir itu dihapuskan. Ini adalah momen ya, momen yang membahagiakan buat saya. 7 Februari 2015. Ya, di hadapan Tuhan, ya waktu itu saya diberkati, saya dan Febri, ya itu adalah momen-momen yang membuat saya tahu, wow, ya kenapa sih Febri mau menerima saya? Ya. Dan itu adalah momen kerendahan hati. Saya bukan menikah sama Febri bahwa apa? Bahwa saya memang layak buat dia, bukan. Saya lebih baik dari dia. Kalau saya picik seperti itu, saya akan take it for granted dalam pernikahan saya. Ya, artinya apa? Saya akan setiap ada kesalahan dia, tuh kan, salah pilih saya. Itu akan terjadi kalau saya picik, saya narrow minded. Tapi waktu saya melihat pernikahan itu adalah sebuah hubungan, thank you. Ada kelemahan-kelemahan saya. Kamu tahu saya suka pikiran cabul? Kamu tahu saya suka pendiam? Kamu tahu saya banyak nyimpen? Tapi itu tidak mengurangi rasa cinta kamu sama saya.
dan kamu mau berjanji sehidup semati. Amen. I feel loved by Febri. And I love her so much until now. Until the death do us part. Kenapa? Karena saya ingat, kelemahan saya nggak dilihat sama Febri. Ya, dan kita mesti ingat bahwa apa? Waktu kita dibaptis, waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, dosa saya dihapuskan, dan itu yang membuat kita mengerti Tuhan. Jangan picik. Ingat kasih karunia-Nya. Mengapa dia mau berjanji sama kita? Dia nggak lihat kesalahan kita, tapi dia mau mengasihi kita. Amin. Terakhir, kepuasan yang mematikan, tetapi justru Tuhan menjadikan, kesempurnaan dia menjadikan saya indah. Di Yeremia 2 ayat 32 dikatakan, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Tuhan tahu, waktunya lama sekali engkau lupakan saya. Berapa tahun lagi kamu mau lupakan saya? Tapi itu pun Tuhan masih perhatikan Israel. Pernah nggak ada momen-momen di mana kita tahu, wah saya lagi lupain Tuhan nih. Wah udah sebulan yang saya lupain Tuhan. Wah udah begitu lama saya nggak baca Alkitab. Wah udah nggak begitu lama saya nggak tertarik sama firman Tuhan. Ya, Tuhan itu masih menanti-nanti. Sudah waktu yang tidak terbilang lamanya, kau lupakan saya. Tapi saya mau garis bawahi di sini, cetak hijau ini. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Wow. Nah, lihat ya, kalau the bride ya mempelai wanita, nggak mungkin dia lupa make up pas lagi wedding, nggak mungkin. Orang tiap hari aja kerjaannya berkaca terus, lihat mukanya seperti apa. Ya, ini bibir kurang gimana, lipstiknya. Ya, ini make up-nya kurang mana. Ya, kalau ada hal apa, dempul lagi. Alisnya kurang apa. Jadi nggak mungkin waktu lagi menikah itu dia lupa make up-nya, lupa perhiasannya, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu yang dilihatnya tiap hari, itu yang diperhatikannya tiap hari. Itu yang membuat dia secure. Itulah mempelai wanita. Tapi apa? Umatku melupakan aku. Lihat ini. Ini adalah seorang mempelai Rusia, ya. Dia berbaju India. Ya, dia sambil berkaca, dia bercermin. Ya, dan saya mau analogikan gini. Ya, kadang kita bisa merasa nggak beautiful di dalam cermin. Ya, dan kita pakai perhiasan-perhiasan supaya itu makin beautiful. Ya, makin bisa kita merasa aman. Ya, kalau baju ini nggak cocok, coba deh pakaian India. Mungkin pakaian India lebih unik, mungkin orang akan lebih lihat saya lebih asik. Oke, waktu kita bercermin, kita sangat bisa lihat kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Apapun pasti ada aja. Tiba-tiba rambutnya jatuh lagi, tiba-tiba ada aja. Ya, tiba-tiba harus touch up lagi. Ya, ke toilet berkaca lagi, cermin lagi. Oke. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa apa? Waktu firman Tuhan tadi berkata, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Ada satu insight bahwa apa? Tuhan ini pengen kita bercermin di dalam cerminnya dia. Ya. Dan sewaktu kita makin punya hubungan sama dia, ya, sewaktu kita di dalam roh sama dia, kesempurnaan dia itulah yang membuat kita makin beautiful, makin diterima sama Tuhan, makin berubah, makin sukacita, makin nggak khawatir. Kenapa? Karena hubungan sama dia dan cermin Tuhan itu membuat kita, wow, I am beautiful in His sight. Saya indah banget Tuhan, Engkau buat Tuhan. Udah 5 tahun Tuhan saya ikut Engkau, udah 15 tahun saya ikut Engkau, 20 tahun, kok saya makin indah Tuhan di mata Engkau Tuhan. Amen. Itulah hubungan dengan Tuhan. Apakah kita percaya, apakah kita menikmati hubungannya seperti itu? Yang cerminnya Tuhan. Hari ini saya bahas Yeremia 2, banyak soal tentang pernikahan, tentang mempelai. Kenapa? Karena ini adalah the ultimate dalam relationship. Ya, paling romantik dalam relationship. Dan Tuhan mendaftarkan semua ini di Yeremia pasal 2. Why? Karena Tuhan memang ingin sekali dekat, rindu, mencintai. Dan dia rindu akan kasih kita yang terbaik. Tapi dosa membuat kita picik.
Dosa membuat kita tertarik pada hal lain. Dosa membuat kita cari kepuasan yang mematikan. Tapi kerelaannya luar biasa. Kasih karunia-Nya luar biasa. Dan juga kesempurnaannya justru menyempurnakan kita waktu demi waktu. Untuk mengakhiri khotbah saya akan ada satu ayat, ya, di sini Efesus 5, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya memandang pada Tuhan bahwa apa? Hubungan hari demi hari saya sama Tuhan, pembacaan firman saya hari demi hari sama Tuhan, kepuasan saya menikmati Dia, itu membuat saya disucikan, dimandikan, saya makin cemerlang, saya makin nggak ada cacatnya, saya makin nggak ada kerutnya, dan saya bercermin di cermin Tuhan, dan saya tahu saya kudus, saya sempurna, dan saya tidak bercela di hadapan Dia. It's the most beautiful relationship yang dunia mungkin nggak bisa lihat, tapi kita sebagai orang yang beriman bisa lihat. Izinkan saya menutup dengan satu puisi yang saya buat, ya. Ini jam 3 tadi pagi saya buat ini. Saat aku bercermin di cerminnya Tuhan, apakah yang Tuhan sudah lakukan? Lihatlah, melalui cintanya di segala masa, Dia rela rajut hubungan yang robek karena dosa. Kasih karunia-Nya tidak luntur dari ingatanku, membersihkan, menyelamatkan, disalib Dia terbang. Walau aku berkeliling dunia mengisi jiwa, hanya perkataannya yang tidak membuat kecewa. Dia setia, Dia sempurna, tak pernah lelah menjadikanku indah. I want to worship You forever. I am Your true lover. Amen. Hari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau adalah kekasih yang sejati, Bapak. You are my true lover, Tuhan. Saya tahu, Bapak, dalam proses kami, Tuhan, mengenal Engkau, Tuhan, nggak mudah, Bapak. Tolong, Tuhan, kuatkan jemaat, Tuhan. Setiap jiwa demi jiwa, Bapak. Agar kami tahu, Tuhan, kasih Engkau yang tidak pernah luntur itu. Dan makin menyadari kami, Bapak, bahwa kalau ada hari-hari di mana kami mencari kepuasan yang lain, Bapak. Kalau ada hari-hari, Tuhan, kami mau mengisi jiwa kami, Tuhan, dengan hal apapun juga, Tuhan. Gadget, hobi, dan lain-lain, Bapak. Kami mau, Tuhan, supaya kami bisa mengerti Engkau, bisa tahu, Tuhan, bahwa kerelaan Engkau itu luar biasa, Bapak. Dan ada cermin, Tuhan, yang kami bisa bercermin setiap hari di hadapan Engkau. Dan makin hari, makin bulan, makin tahun demi tahun, Bapak. Kami tahu, Tuhan, we want to devoted to You, Lord. Dan kami mau mencintai Engkau, Tuhan, selama-lamanya. One day, Tuhan, di surga nanti, Bapak, kita akan tahu, Tuhan, betapa indahnya hidup yang kami perjuangkan bersama Engkau dan hubungan dengan Engkau, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Kau kuatkan jemaat, Tuhan. Dalam masa pandemi ini, Bapak, kami bukan jadi orang yang khawatir, Bapak, tapi kami jadi orang yang makin mencintai Engkau, menggali Engkau, karena kami tahu Engkau adalah living water yang tidak pernah habis-habisnya, Bapak. Kami memang perlu, Tuhan, bekerja, tapi biarlah kami bekerja di dalam living water yang buat kami puas, buat kami sukacita, buat kami berenergi, Bapak. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang cukupkan kami, Bapak. Please cukupkan jemaat, Bapak. Tapi biarlah, Bapak, kami berkelimpahan dalam hubungan sama Engkau, Tuhan. I want to worship You forevermore. You are my true lover. In Jesus Christ we pray. Amen.